warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nela Felina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan membahas penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenai kebutuhan murid dengan memperbaiki hubungannya dengan murid. Nah, pada tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya terhadap tindakan yang salah. Kasus pertama, Devi adalah siswa kelas 9. Pada pelajaran terakhir, yaitu pelajaran PPKN, Devi mulai bosan dan mengambil kaca dan memakai lip gloss. Tanpa disengaja, kaca Devi jatuh dan semua temannya tertawa, sehingga kelas menjadi gaduh yang menyebabkan pembelajaran terhenti. Kasus ini akan diselesaikan dengan penyelesaian masalah dengan sistem segitiga restitusi. Selamat pagi Devi. Pagi Ibu. Ya, gimana kabarnya Devi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Nah, Ibu lihat ya Devi sangat fresh hari ini. Baik. Tadi pagi Ibu mendengar cerita dari salah satu guru kita di sini. Katanya Devi pada hari Kamis jam terakhir melakukan sebuah kegaduhan ya? Iya Bu. Benar? Benar. Benar, oke. Coba Ibu mau tahu dulu bagaimana ceritanya sehingga kegaduhan di jam terakhir itu bisa terjadi. Jadi gini Bu ceritanya. Pas jam terakhir itu kan Devi merasa bosan ya Bu. Terus gak sengaja Devi mengambil kaca di tas, terus pakai lip gloss. Kemudian kaca itu kalau sengaja jatuh Bu. Terus temannya kelas itu bersorak. Terus lalu Bu Tita langsung menegur Devi Bu. Oh gitu. Baik. Ya, Ibu bisa melihat ya kejadiannya seperti apa. Devi bosan ya pada pelajaran itu, kemudian Devi ngambil kaca, kemudian kacanya jatuh sehingga terjadilah kegaduhan. Nah, Ibu percaya ya, Ibu tahu kalau setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap manusia itu bisa saja melakukan kesalahan, tapi bagaimana sikap kita supaya kesalahan itu bisa tidak terjadi ya. Nah, baik, Ibu mau tanya dulu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita kan punya keyakinan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas apa nih yang udah Devi langgar? Setiap warga kelas perlu saling menghargai. Iya, kira-kira Devi sudah melakukan keyakinan kelas itu belum? Belum. Belum, ya. Nah, kalau Devi sudah sadar ya, Devi sudah melanggar keyakinan kelas, kira-kira Devi mau melakukan apa nih dengan kesalahan yang sudah Devi buat? Mau belajar memperbaiki diri agar tidak seperti yang semua lalu. Iya, kemudian yang membuat Bu Titanya gimana? Mau minta maaf agar. Oke, Devi mau minta maaf ya, baik diterima ya. Baik Devi, karena Devi sudah mengakui kesalahan Devi, kemudian konsekuensinya seperti apa, Devi akan meminta maaf, kemudian akan mengubah sikap ya. Iya. Nah,
kira-kira untuk besok Devi akan berubah nggak? Insya Allah berubah. Oke, baik. Nah, Ibu tunggu ya perubahan dari Devi. Ibu harap Devi setelah ini bisa menjadi siswa yang bisa mentaati keyakinan kelas kita. Iya. Oke, baik. Terima kasih Devi ya. Sama-sama Bu. Oke, silahkan kembali ke kelas. Kasus kedua. Hendra dan Dedi, siswa kelas 8. Mereka terlibat perkelahian karena saling ejek-ejekan. Dedi mengejek nama orang tua dari Hendra, sehingga Hendra tidak senang dan memukul Dedi. Maka perkelahian pun terjadi. Masalah ini akan diselesaikan dengan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Selamat siang Dedi. Siang Bu. Hendra, selamat siang. Oke, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Hendra? Baik, ya. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa Ibu panggil kantor? Tahu Bu. Tahu, ya. Oke, Ibu dengar dulu ya. Gimana kejadiannya, versi Dedi dulu deh. Ya Bu, jadi membaca soal matematika. Di situ ada Pak Rahmat. Itu kan nama bapaknya Hendra. Ya, Kemudian Dedi bilang, Bapak Hendra, Bapak kamu Hendra. gitu. Ya. Nah, Bukan itu Bu, jadinya tertawa pas Pak Roni bilang Pak Rahmat, jadi bilang Bapak. Dia tuh sambil tertawa dan mengejek saya marah, terus saya pukul aja Bu. oh iya, berarti Hendra mukul Dedi. Iya Bu. Nah, Dedinya sering kali mukul. Enggak Bu. Dedi mukul balik. Iya Bu. Ya, oke. Ibu tahu ya ceritanya sebenarnya seperti itu. Nah, Ibu tahu nih setiap kita itu pernah melakukan kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna ya. Nah, tapi bagaimana sih cara kita menyikapi supaya kita bisa meminimalkan terjadinya kesalahan? Ya, jadi Dedi mengejek nama orang tua Hendra dan Hendra tak terima sambil memukul ya sambil dengan pojokan. Wah, Ibu takutnya bonok ya. Oke. Kira-kira dengan kejadian tadi kalian merasa bersalah tidak? Salah ya. Nah, kira-kira apa nih keyakinan kelas kita yang sudah kita buat yang sudah melanggar? Setiap warga kelas perlu saling menghargai. Ya, boleh. Ya, nah berarti setiap warga kelas itu saling menghargai dan merasa aman. Nah, dengan Hendra memukul Dedi tadi menyebabkan Dedi nggak aman ya, karena dipukul. Nah, Dedi balik mukul karena Dedi membela diri ya, karena dia merasa sakit karena dipukul. Ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas ini kalian langgar atau tidak? Langgar ya. Oke. Nah, dengan kejadian ini kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan berikutnya? Yang pertama saya akan berterima kasih Hendra. Yang kedua tidak mengulangi kesalahan yang tadi Dilakukan. Baik. Kalau Hendra gimana? Saya akan memaafkan Dedi. Alhamdulillah ya, Dedi memaafkan ya. Kemudian berubah sikap ya. Kemudian akan berubah sikap. Baik. Ibu mulai dulu nih. Hendri sama Dedi maaf-maafan dulu. Iya. Baik. Nah, Ibu harap ke depannya kalian bisa merubah sikap, tidak saling ejek-ejekan dan melakukan keyakinan kelas kita dengan sungguh-sungguh ya. Bisa ya. Baik, sekarang silakan kembali ke kelas dan kembali belajar seperti biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Agustin. Saya siswa dari kelas 9. Hari ini saya sudah berdiskusi tentang penyelesaian masalah dengan Bu Nela. Terima kasih saran dan nasihatnya. Saya akan merubah perilaku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya siswa kelas 8. Hari ini saya sudah berdiskusi tentang penyelesaian masalah dengan Bu Nela. Terima kasih saran dan nasihatnya Bu, dan saya akan merubah perilaku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya siswa kelas 8. Hari ini saya sudah berdiskusi tentang penyelesaian masalah dengan Bu nilai. Terima kasih saran dan nasihatnya, Bu. Saya akan merubah sikap dan perilaku ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini tentang pemahaman segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nela Felina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan membahas keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dalam memenuhi tugas koneksi antar materi modul 1.4. Dalam modul 1.1, kita akan membahas filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3, menjelaskan tentang visi guru penggerak. Modul 1.4, menjelaskan tentang budaya positif. Nah, dalam modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan yang menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba kepada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan karakter, minat, dan bakat yang ia miliki. Yang ketiga, guru ibarat petani. Sekolah ibaratnya lahan atau sawah. Muridlah yang menjadi benihnya. Guru berperan sebagai petani yang menuntun dan merawat tumbuhnya padi tersebut. Dalam modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai guru penggerak, yang pertama mandiri, 2 reflektif, 3 inovatif, 4 kolaboratif, dan yang kelima berpihak kepada murid. Peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Berikutnya modul 1.3, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Metode inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Selanjutnya modul 1.4, budaya positif.
Berdasarkan penerapan tahapan-tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita sebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan budaya yang aman dan nyaman bagi peserta didik, guru, dan semua warga sekolah dalam pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid akan dapat berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mereka dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya refleksi pertanyaan, pemahaman keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaannya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru yang ada di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi peserta didik kita. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya bisa menjadi manajer dengan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang sering datang terlambat, bolos pada jam terakhir, dan tidak serius dalam belajar. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda setelah itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan
bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri kita semua. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya, pernah. Saya menggunakan 2 tindakan, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya menanyakan apakah tindakan murid tersebut benar, apa masalah yang mereka hadapi sehingga melakukan kesalahan. Kemudian saya menanyakan keyakinan tentang tata tertib sekolah yang harus mereka patuhi dan jalankan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah, di rumah, agar menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang positif bagi murid ketika mereka berada di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, demikianlah video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.